apa kabar? Semoga anak-anakku senantiasa dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anakku yang solih dan solihah, bertemu kembali dengan Ustadzah Titi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan bersama-sama belajar matematika tentang segi banyak. Baiklah anak-anak, ikuti video pembelajaran berikut ini. Dan solihah, sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dulu dengan doa belajar ya. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah kepahaman. Amin. Anak-anakku yang hebat, selanjutnya kita akan belajar bersama-sama materi segi banyak. Nah, sebelum belajar dimulai, Ustadzah akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama adalah agar kalian dapat memahami pengertian segi banyak. Yang kedua, anak-anak dapat menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Sedangkan yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Baiklah anak-anak, materi yang utama adalah tentang segi banyak atau kita kenal dengan poligon. Nah, apakah itu segi banyak? Ada yang tahu? Baiklah, segi banyak adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis. Anak-anak yang hebat, kita akan melanjutkan mengenal jenis-jenis segi banyak. Segi banyak berdasarkan panjang sisinya dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah segi banyak beraturan. Dan yang kedua adalah segi banyak tidak beraturan. Anak-anak ingin tahu perbedaannya? Mari kita jelaskan satu persatu. Segi banyak beraturan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, semua sisinya sama panjang. Yang kedua, semua sudutnya sama besar. Dan yang ketiga, bentuknya cembung. Anak-anak, marilah kita melihat contoh-contoh segi banyak beraturan. Apa saja? Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Yang kedua, persegi. Berikutnya segi lima atau pentagon. Segi enam atau heksagon. Segi tujuh atau heptagon. Segi delapan atau oktagon. Segi sembilan atau nonagon. Dan selanjutnya adalah segi 10 atau dekagon. Mengapa bangun ini disebut segi banyak beraturan? Karena bangun-bangun di atas semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Dihafalkan yang anak-anak, bentuk-bentuk segi banyak beraturan di atas. Baiklah anak-anak, kita ingin membuktikan bangun-bangun di bawah ini merupakan segi banyak beraturan. Yang pertama adalah
segitiga sama sisi. Masih ingat anak-anak tentang ciri-ciri segi banyak beraturan? Ya, perhatikan ciri-ciri segitiga sama sisi di bawah ini. Yang pertama, segitiga sama sisi memiliki 3 sisi sama panjang. Yang kedua, segitiga sama sisi memiliki 3 sudut sama besar. Sehingga dapat kita simpulkan segitiga sama sisi merupakan bangun datar segi banyak beraturan. Selanjutnya, kita akan membuktikan bangun datar segi banyak beraturan, yaitu persegi. Persegi memiliki ciri-ciri 4 sisi sama panjang. Perhatikan panjang sisinya. Sama bukan? Selanjutnya, persegi juga memiliki 4 sudut sama besar. Sehingga dapat kita simpulkan persegi merupakan segi banyak beraturan. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal ciri-ciri segi banyak tidak beraturan. Apa saja? Yang pertama adalah sisi-sisinya tidak sama panjang atau sudut-sudutnya tidak sama besar. Jika sebuah bangun datar yang memiliki salah satu ciri di atas, maka dapat kita golongkan termasuk segi banyak tidak beraturan. Dan ciri yang ketiga adalah bentuknya bisa cembung atau cekung. Nah, anak-anak, kita buktikan bangun di bawah ini merupakan kelompok segi banyak tidak beraturan. Yang pertama adalah persegi panjang A, B, C, D. Persegi panjang ABCD memiliki 4 sisi tidak sama panjang. Persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang, yaitu, perhatikan gambarnya, sisi AB sama panjang sisi DC dan sisi AD sama panjang sisi BC. Ciri berikutnya adalah persegi panjang ABCD memiliki 4 sudut sama besar. Sudut BCD sama besar sudut CDA. Sama besar sudut DAB. Dan sama besar juga dengan sudut ABC. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa persegi panjang merupakan segi banyak tidak beraturan. Contoh yang kedua adalah belah ketupat ABCD. Mengapa belah ketupat digolongkan segi banyak tidak beraturan? Perhatikan gambar di bawah ini. Belah ketupat memiliki 4 sisi sama panjang, di mana sisi AB sama panjang sisi BC, sama panjang sisi CD, dan sama panjang sisi DA.
Tetapi belah ketupat memiliki sudut yang tidak sama besar. Perhatikan gambar belah ketupat di bawah ini. Sudut DAB sama dengan atau sama besar dengan sudut DCB. Sudut yang berhadapan sama besar. Sedangkan sudut ABC sama besar dengan sudut ADC. Sehingga dapat kita simpulkan belah ketupat digolongkan segi banyak tidak beraturan. Anak-anak yang hebat, selanjutnya kita akan mengenal contoh-contoh segi banyak tidak beraturan. Yang pertama adalah segitiga sama kaki. Segitiga siku-siku. Belah ketupat. Jajar ginjang. Dan trapesium. Dan masih banyak lagi bangun datar yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa segi banyak dapat kita bagi menjadi dua. Segi banyak beraturan memiliki ciri-ciri sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan memiliki ciri-ciri salah satu dari yang pertama, jika sisinya tidak sama panjang, dapat kita golongkan segi banyak tidak beraturan. Atau jika sudutnya tidak sama besar, maka dapat kita golongkan termasuk segi banyak tidak beraturan. Paham anak-anak? Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kali ini tentang segi banyak. Semoga anak-anakku semuanya dapat memahami materi yang Ustazah sampaikan ya. Dan anak-anak, walaupun kalian masih belajar dari rumah, tetap semangat ya. Jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.